Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Maraqil Ubudiyah, syarah terhadap Bidayatil Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Idza asfaratis syamsu, apabila telah menguninglah matahari. Maksudnya bi an taqruba minal ardi, dengan bahwa mendekati ianya matahari dari bumi. Artinya ketika matahari mendekati permukaan bumi, tentunya dalam pandangan kita manusia, matahari mau tenggelam, mau maghrib. Fajtahid an ta'uda ilal masjidi qoblal ghurub. Maka bersungguh-sungguhlah kamu, berusahalah kamu bahwa engkau kembali ke masjid sebelum ghurub. Jadi beliau menganjurkan sebelum matahari terbenam kita sudah di masjid lagi. Ngapain kita sampai di masjid? Kita baca matan dulu atau langsung wa tashtaghila fi zalikal waqti bit tasbihi wal istighfar. Wa tashtaghila, dan bahwa engkau menyibukkan diri fi zalikal waqti pada waktu tersebut bit tasbihi wal istighfar, dengan tasbih dan istighfar. Sebelum matahari terbenam kita sudah kembali ke masjid, di mana waktu itu kita isi dengan tasbih dan istighfar sambil menunggu terbenam matahari. Mislu demikian itu seperti, contohnya, contoh tasbih dan istighfar. Mislu demikian itu seperti subhanallahil azim wa bihamdih, wa mislu, dan seperti astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata. Titik di sini. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubah. Wal istighfaru 'alal asma'il lati fil Qur'ani ahsan. Dan bermula beristighfar di atas nama-nama, nama allati yang ada ia dalam Quran itu lebih baik. Artinya kalau kita beristighfar kemudian menambahkan dengan nama yang Allah sebutkan dalam Quran, itu lebih bagus. Contoh misalkan kaqaulihi, seperti ucapannya seseorang astaghfirullah. Nah, ini astaghfirullah kita. Kemudian kita tambah nama yang ada dalam Al-Quran, nama Allah. Innahu kana ghaffara, gitu. Astaghfirullah, innahu kana ghaffara. Aku mohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah ada, ia itu maha pengampun. Jadi innahu kana ghaffara, ini ayat Quran. Astaghfirullah, innahu kana tawwaba. Ya, kita tambah begini. Jadi istighfar yang begini ini lebih bagus daripada istighfar biasa aja. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Nah ini langsung ayat Quran semuanya. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Nah, begini cara istighfar kita lebih bagus. Kaza fil Ihya, demikian Imam Ghazali rahimahullah berkata dalam kitab Ihya. Yang penting sebelum maghrib kita sudah di masjid. Kenapa? Kenapa beliau menganjurkan di waktu itu kita isi dengan banyak tasbih dan istighfar? Ini alasannya. Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu. Karena sesungguhnya kelebihan ini waktu sebelum terbenam matahari itu sama seperti kelebihan waktu sebelum terbit matahari. Jadi sebelum terbit matahari utama, di mana sebelumnya kita isi dengan banyak zikir kan? Di pembahasan sebelumnya, kemudian nanti kita sholat isyraq, sholat duha dan seterusnya. Jadi sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam, atau sebelum terbenam matahari, keutamaannya sama seperti sebelum terbit matahari. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi surati Thaha, dalam surat Thaha, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu
Kapan engkau bertasbih? Sebelum terbit matahari. Ya. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Makanya beliau dari awal sudah menganjurkan sebelum terbit matahari kita isi dengan zikir, tasbih, istighfar. Sebelum terbenam juga sama. Artinya, arti ayat, istaghil bitanzihillahi ta'ala fi tarafain nahar. Istaghir, sibuklah kamu, berbimbanglah kamu dengan menyucikan Allah, dengan mensucikan Allah, membersihkan Allah Ta'ala dari segala kekurangan, fi tarafain nahar, dalam dua tepi hari, dua ujung hari. Dua ujung sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Kama qalahu Abu Muslim, seperti yang dikatakan akannya oleh Abu Muslim. Wa qra' qabla ghurubi syamsi arba'a suwarin, dan baca olehmu sebelum terbenam matahari 4 surat. Suwarin jamak taksir, suratun, suratani, suwar. Jadi beliau menganjurkan sebelum matahari terbenam, sambil kita menunggu waktu sholat maghrib, ini baik ketika di masjid atau ketika kita di rumah, bacalah sebelum terbenam matahari 4 surat Al-Quran. Wasyamsi wa duhaha, yang mana 4? Yang pertama wasyamsi wa duhaha, wal laili idza yaghsha, yang kedua surat Al-Lail, wal muawwidzatain, dan muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Muawwidzatain kita baca bi kasril wawi, kasrah wawnya, simpail, kama qalahul Qastalani, sebagaimana mengatakan akannya oleh Al-Qastalani. Apa hikmah kita membaca 4 surat ini? Faman qara'a surata wasyamsi, maka barang siapa yang membaca ia akan surat wasyamsi, razaqahullahul fahmadz zakiyya, niscaya memberi rezeki kepadanya oleh Allah akan pemahaman yang cerdas, wal fatanata fi jami'il asya, dan akan kecerdasan dalam semua hal. Nah, ini luar biasa. Baca surat wasyamsi sebelum terbenam matahari, hikmahnya Allah akan memberikan rezeki, ya, pemahaman yang cerdas, pemahaman yang benar, dan kecerdasan dalam semua bidang, insyaallah ta'ala. Kemudian wa man tala surat wal laili hufidha min haqqis sitri, barang siapa yang membaca ia akan surat wal lail, maksudnya surat Al-Lail, hufidha, niscaya dijaga akan dia dari terbuka rahasia. Namanya kita manusia banyak kesalahan barangkali. Nah, dengan membaca surat wal lail, rahasia kita akan ditutup oleh Allah. Ya, karena Al-Lail mengisahkan itu tentang malam, wal laili demi malam, malam gelap. Mungkin isyarahnya seperti itu. Wa man tala surat al-falaq wuqiyasu'a, barang siapa yang membaca ia akan surat al-falaq, niscaya dijaga ia akan keburukan. Kita diselamatkan dari terjatuh dalam keburukan. Hikmah membaca surat al-falaq. Wa man tala suratan nas usima minal balaya wa iza minasyaitan, dan barang siapa yang membaca ia surat An-Nas, usima, niscaya dijaga akan dia, diselamatkan akan dia daripada bala-bala, wa iza, dan dilindungi dia dari setan. Ya. Wa man dawama ala qiraatiha kana rizquhu kal matar, dan barang siapa yang mudawamah ia, terus-terusan ia atas membacanya 4 surat tadi, niscaya adalah rezekinya itu kal matar, seperti hujan. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita baca ini, kita amalkan. Nah, rezekinya mengalir kayak hujan. Nah, itulah yang kita baca sebelum terbenam matahari. Wal taghrub alaika syamsu wa anta fil istighfar, dan hendak terbenamlah kepadamu oleh matahari, padahal bermula engkau itu dalam istighfar. Artinya di sini begini, kita berusaha ketika matahari terbenam, kita dalam suasana sedang istighfar, sedang tasbih tadi. Artinya menyambut waktu maghrib kita sudah siap, dalam keadaan berwudu segalanya, siap untuk sholat, dalam keadaan istighfar. Luar biasa ini, apalagi ini bulan puasa nih, kita sudah wudu kemudian buka puasa sambil istighfar, tasbih, kemudian kita langsung buka sholat maghrib. Al-wawu lil hal, bermula waw itu lil hal. Ini waw ini maksudnya wa anta fil istighfar, waw hal, dan hendak terbenam kepadamu oleh matahari padahal engkau itu dalam istighfar. Kadza fi aksarin nusakh,
Demikianlah dalam kebanyakan niskhah kitab ini. Kama fil Ihya, sebagaimana yang ada dalam Ihya juga. Wa fi niskhatin, sabit dalam satu niskhah itu tulisannya begini, wala taghrub alaika syamsu wala taghrubu, tidak terbenam kepadamu oleh matahari illa wa anta fil istighfar, melainkan bermula engkau itu dalam istighfar. Ada illanya di niskhah yang lain, di sini nggak ada. Artinya sama. Sudah. Sebelum terbenam kita sudah di masjid. Kalau kita jauh dari masjid, enggak ke masjid, di rumah, tapi kita sudah siap-siap dalam keadaan bertasbih, beristighfar, kemudian membacakan 4 surat tadi, wasyamsi, kemudian walail, al-falaq dan an-nas. Fa idza sami'tal azana fa'ajibhu, maka apabila engkau mendengar akan azan, azannya si muadzin, fa'ajibhu, maka jawab olehmu akannya azan. Wa qul ba'dahu, dan katakan olehmu sesudahnya azan. Sudah azan maksudnya sesudah menjawab azan. Ya. Apa yang kita katakan? Doa azan. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, inni as'aluka. Sesungguhnya aku meminta kepadamu, atlubu minka. Inni as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, inda iqbali lailika, ketika datangnya malammu. Wa idbari naharika, ketika perginya siangmu. Kan ini matahari udah tenggelam, udah adzan kan, berarti kan udah datang malam. Nah, siangnya udah hilang. Aku minta kepadamu ya Allah, inda iqbali lailika, ketika kedatangan malammu. Wa idbari naharika, ketika perginya siangmu. Wa huduri salatika, ketika hadirnya salatmu. Wa aswati du'atika, ketika hadir suara-suara orang penyerumu, orang yang memanggil kepadamu, duat. Jamak bitai, kita baca duatika dengan ta, jam'u da'en, dianya duat itu jamak dari da'en, orang yang menyeru, yang memanggil. Ismu fa'ilin, dianya duat, atau da'en ini isim fa'il. Apa yang aku minta ya Allah? Antu'tiya, ay tu'tiya, akan bahwa engkau berikan Muhammadan, engkau berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah, akan wasilah, wahiyya manzilatun fil jannah, dianya wasilah itu satu kedudukan dalam surga. Artinya beliau menyuruh kita membaca doa sesudah azan. Ad-du'a, ini kita baca mansub bagai maf'ul, fi'ilnya mahdhuf, takdirnya iqra ad-du'a bitamamihi, baca olehmu akan doa dengan sempurnanya doa. Kama sabaqa, sebagaimana telah terdahulu ia fi doa subhi, dalam doa salat subuh. Nah, jadi beliau menganjurkan kita jangan lupa membaca doa ini. Ya, doa ini, kemudian doa sesudah azan, cuma di sini ada tambahan. Jadi kalau lengkapnya berarti Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'atika an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tuhliful mi'ad. Wa fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dan dalam kitab Sunan Abi Dawud dan dalam Sunan Tirmizi dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, berkata ianya Ummi Salamah. Apa kata Ummi Salamah? Allamani Rasulullah, telah mengajarkan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an aqula inda azanil maghrib, akan bahwa aku mengatakan ketika azan maghrib. Apa yang aku katakan? Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika ighfirli, ya Allah, hadza, ini adalah kedatangan malammu, wa idbaru naharika, ini adalah kepergian siangmu, wa aswatu, ini adalah suara orang-orang yang memanggil kepadamu, ighfirli, ampuni aku ya Allah. Hakaza fil azkar, demikianlah tertulis dalam kitab al-azkarnya Syekh Nawawi. Wa hadza muwafiqun lima fil ihya, bermula ini dalam hadis ini itu muwafaqat atau sama ia lima fil ihya, bagi apa yang ada dalam kitab Ihya. Qala al-Ghazali, berkatalah oleh Imam Ghazali rahimahullah, fayambaghi ayyulahidul abdu ahwalah,
Maka sepantaslah bahwa memperhatikan oleh si hamba akan keadaannya. Ketika maghrib maksudnya, maghrib kita memperhatikan kondisi kita. Fa in sawa yaumun amsahu fayakunu maghbunan. Maka jika samalah oleh hari, harinya hari yang itu, amsahu akan kemarinnya. Fa in sawa yaumun amsahu. Maka jika samalah oleh hari akan kemarinnya, fayakunu maghbunan, maka ada ia itu yang rugi, maghbun rugi. Jadi setiap maghrib kita introspeksi diri, kita melihat kalau hari ini sama dengan hari kemarin, berarti kita termasuk orang yang rugi. Wa in kana syarran minhu fayakuna mal'unan. Dan jika ada ianya hari itu lebih buruk dari kemarin, fayakunu mal'unan, maka ada ia itu terkutuk. Luar biasa. Kalau hari ini kita lebih buruk dari kemarin, itu berarti kita termasuk dalam golongan manusia terkutuk. Nauzubillah. Fa in ra'a nafsahu mutawafiran 'alal khairi jami'a naharihi falyashkurillaha ta'ala 'ala taufiqih. Maka jika melihat ia akan dirinya akan yang sempurna, mutawafiran, akan yang bisa menyempurnakan alal khair, atas segala kebaikan, jami'a naharihi, pada semua harinya, falyashkurillah, maka hendak bersyukur ia kepada Allah Ta'ala, ala taufiqih, atas taufiknya Allah Ta'ala. Ini fa in ra'a nafsahu, jika kita melihat diri kita dari pagi sampai sore dalam keadaan baik, maksudnya melakukan banyak kebaikan, lebih-lebih sebagaimana sudah dijelaskan di sini, kegiatan apa saja yang harus kita isi di hari-hari kita, zikir apa, doa apa yang harus kita baca. Kita melihat diri kita sempurna dalam kebaikan pada semua harinya dari pagi sampai sore, maka hendak bersyukurlah kepada Allah atas taufiknya Allah, karena semua itu terjadi dengan taufik Allah. Wal yashkuruhu ta'ala ala sihhati jismihi wa baqai umrih, dan hendak bersyukur ia akannya Allah Ta'ala atas kesehatan badannya dan tetap umurnya. Jadi setiap malam harus ada syukur kepada Allah, karena Allah masih memberikan kita kesehatan juga umur panjang. Luar biasa nih. Summa sholil fardha ba'da jawabil muazzin wal iqamah. Kemudian sholat olehmu akan fardu, ini fardu maghrib ini maksudnya, sudah masuk waktu maghrib tadi. Summa sholil fardha ba'da jawabil muazzin. Kemudian sholatlah kamu akan sholat fardu sesudah menjawab muazzin dan si mukim, ya. Sesudah menjawab muazzin dan menjawab iqamah. Wa ba'da rak'ataini khafifataini. Artinya Syekh Nawawi menambahkan, artinya dan sesudah 2 rakaat yang ringan keduanya. Kalau kita lihat matan, nggak ada sunnah sebelum maghrib. Sebelum maghrib nggak ada sholat sunnah. Tapi Syekh Nawawi menambahkan, kemudian sholatlah fardu maghrib sesudah adzan dan iqamah. Sesudah terlebih dahulu melakukan 2 rakaat yang ringan sebelum maghrib. Sebelum sholat fardu berarti ada sunnah 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian baru sholat maghrib. Karena kata Syekh Nawawi, fahuma qoblal maghribi sunnatun. Maka bermula keduanya 2 rakaat yang ringan sebelum maghrib itu sunnah. Sunnatun ghairu muakkadah, sunnah yang tidak kuat, bukan muakkad. Kama shahhahun Nawawiyu, sebagaimana yang mentasihahkannya oleh Syekh Nawawi rahimahullah. Jadi cuma sunnah, tapi Nabi enggak selalu melakukannya, makanya enggak muakkad. Wa sholli ba'dahu ayil fardhi qabla an tatakallama rak'ataini, dan sholatlah kamu sesudahnya, artinya sesudah fardu maghrib. Sesudah kita sholat maghrib, sholatlah kamu qabla an tatakallam, sebelum bahwa kamu berbicara. Ini sebelum berbicara. Berarti sesudah sholat maghrib langsung bangun lagi, ya, nggak ada zikir dulu. Ini begini di sini. Wa sholli ba'dahu, sholatlah kamu sesudahnya fardu, qabla an tatakallama, sebelum kamu berbicara, wa qabla an tashtaghila bi syai'in, dan sebelum kamu menyibukkan diri dengan sesuatu. Jadi sebelum berbicara, sebelum berzikir, salat raka'ataini 2 rakaat, takra'u fi ma, engkau baca dalam kedua rakaat qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah ini
Ya, tapi ada anjurannya untuk pindah tempat. Untuk pindah tempat ya, dari satu sholat ke sholat lain dianjurkan memindahkan tempat. Biasanya kalau nggak bisa berpindah tempat, geser, kita selangi dengan kalam, ya, apa zikir atau apapun. Ya. Di sini begini, sholat sesudah fardu sebelum berbicara dan sebelum menyibukkan dengan sesuatu, tentunya masuk zikir juga. Sebelum berzikir langsung sholat 2 rakaat. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Fahuma ratibal maghrib muakkadatan. Maka bermula keduanya 2 rakaat sesudah maghrib itu ratiba, itu ratibal maghrib, itu rawatibnya maghrib. Ya. Muakkadatan. Ya, rawatib yang dikuatkan. Fahuma ratiba tasniyah nih. Fahuma maka keduanya 2 rakaat itu ratibal maghrib, itu 2 rawatib maghrib. Dua rawatib maghrib yang muakkad. Wa in shallaita ba'dahuma arba'an tutiluhunna fahunna aidan sunnatun. Dan jika engkau salat sesudah keduanya 2 rakaat akan 4. Salat maghrib, salat sunnah 2 rakaat, kemudian kita tambah 4 rakaat lagi. Tutiluhunna, yang engkau panjangkan akannya 4 rakaat. Fahunna aidan sunnah, maka dianya 4 rakaat pun itu juga sunnah. Ini tentunya sesudah zikir. Nah, inilah yang dinamakan dengan sunnatul awwabin. Wahiyya sunnatul awwabin. Dan dianya 4 rakaat. Yang kita sholat dengan sholat yang panjang itu namanya sunnatul awwabin. Sunnahnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Wa in amkanaka an tanwiyal i'tiqafa ilal isya'i wa tuhiyya ma bainal isya'aini bis sholati faf'al. Dan jika memungkinkan akan dirimu oleh bahwa engkau niat akan i'tikaf hingga isya. Sesudah sholat maghrib, kemudian kita enggak pulang dulu, i'tikaf sampai isya. Artinya kesempatan mendukung, keadaan mendukung kita untuk bisa melakukannya, enggak ada kesibukan lain. Jika memungkinkan akan engkau oleh bahwa engkau niatkan akan i'tikaf hingga waktu isya, waktu hiya dan engkau hidupkan akan maksudnya akan waktu antara 2 isya tersebut, yaitu maghrib dan isya, bisalah dengan sholat faf'al, maka lakukanlah. Ya, boleh juga kita enggak pulang ke rumah, nunggu isya aja. Antara maghrib dan isya, di mana maghrib dan isya disebut isya ini, kita isi dengan sholat. Fa inna ghayata sholatil awwabin 20 rakaat. Karena sungguhnya puncak sholat awwabin itu 20 rakaat. Kita isi dengan 20 rakaat sholat sampai isya. Ini kayak dalam kitab Hasyiah Bajuri kemarin. Wa qila, dan dikatakan orang situ rakaatin. Dikatakan orang dianya sholat awwabin itu 6 rakaat. Kama afadahul Bujairimi, sebagaimana memberi faedah akannya oleh Syekh Bujairimi. Wa kama qala al-Ghazali fil Ihya, dan sebagaimana berkata oleh Imam Ghazali dalam Ihya, 6 rakaat kata Imam Ghazali. Wa nuqila min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainal isya'aini situ rakaatin. Dan telah dinakal. Oh ini, wa kama qala, dan sebagaimana berkatalah oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Apa kata Imam Ghazali? Wa nuqila, dan telah dinukil dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal isya'aini, antara 2 isya, situ rakaatin, akan 6 rakaat. Jadi ada riwayat menyatakan kalau Nabi sholat antara maghrib dan isya 6 rakaat. Makanya tadi ada pendapat yang menyatakan bahwa sholat antara maghrib dan isya itu sholat sunnahnya ada 6 rakaat. Wa qala al-Bujairimi, berkatalah oleh Syekh Bujairimi, nukila anir Ramli, dinakal dari Syekh Ramli. Apa kata Syekh Ramli? Wa sholatul awwabin 20 bainal maghrib wal isya. Bermula sholat awwabin itu 20 rakaat antara maghrib dan isya. Wa ruwiyat sittan wa arba'an, ini masih kata Syekh Ramli, dan diriwayatkan akan dianya sholat awwabin akan 6 rakaat, wa arba'an, dan akan 4 rakaat, wa raka'ataini, dan akan 2 rakaat. Fahuma akalluha, maka bermula keduanya 2 rakaat itu akalluha, paling minimal, paling kurangnya sholat awwabin.
Faqad warada fi fadli dzalik, maka sungguh telah warid, telah datang dalam menjelaskan keutamaan demikian. Demikian apa? Ihya ima bainal isya'aini bis shalah wal Qur'an. Maka sungguh telah waridlah dalam menjelaskan keutamaan demikian menghidupkan waktu yang ada antara dua isya, baik menghidupkan dengan shalah dan dengan baca Quran sebagaimana ada dalam Ihya. Jadi dalam Ihya dijelaskan bahwa menghidupkan antara maghrib dan isya itu dengan cara sholat atau baca Quran. Ma la yuhsa. Apa yang warid? Ma. Dalil-dalil yang tidak bisa dihitung akan dianya ma. Warid dalam menjelaskan keutamaan demikian waktu. Oleh apa warid? Oleh ma, oleh dalil yang tidak bisa dihitung banyak banget. Qala al-Ghazali fil Ihya, berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, man akafa nafsahu fi ma bainal maghrib wal isya fi masjid jamaah. Barang siapa yang mengiktikafkan ya, maksud iktikaf ini menahan ya akan dirinya, enggak pulang dulu. Man akafa, barang siapa yang iktikaf ya, bukan iktikaf si akafa, kalau iktikaf i'taqafa. Barang siapa yang menghentikan ya, menahan ia akan dirinya pada antara maghrib dan isya di dalam masjid jamaah. Maksud di dalam masjid jamaah, di dalam masjid jami'. Lam yatakallam, yang tidak berbicara ia, illa bisolatin, kecuali dengan salat atau Quran. Nah, barang siapa yang berada di masjid jami' antara maghrib dan isya, di mana ketika dia di masjid itu tidak ada kegiatan lain selain salat sunat atau baca Quran. Karena hakkan Allah, niscaya adalah hak di atas Allah, ayyabniyalahu, bahwa membangun ianya Allah untuknya qasraini fil jannah, dua istana dalam surga. Jadi hakkan ini khabar kana muqaddam, ayyabniya isim. Adalah hak di atas Allah itu bahwa membangun Allah untuknya dua istana dalam surga. Dua istana dapat. Seberapa besar istana tersebut? Masiratu kulli qasrin minhuma mi'atu amin. Yang bermula perjalanan masirah, bermula perjalanan setiap istana dari keduanya itu 100 tahun. Jadi 100 tahun kita keliling istana baru selesai, begitu luasnya. Wa yughrasulahu bainahuma gharasan law tafahu ahlul ardi lawasahum, dan ditanamkan untuknya orang tadi di antara keduanya, dua istana, gharasan akan tanaman, lau tafahu, jikalau mengelilingi akannya tanaman, oleh ahlul ardi, oleh penduduk bumi, lawasahum, sungguh menampung ia akan mereka semuanya. Antara dua istana tadi juga diisi dengan tanaman-tanaman, apa kurma, apa segala macam, kita nggak tahu kan tanaman surga, di mana sangat luas sekali. Kalau semua isi bumi ditaruh di situ, mampu menampungnya. Nah, dapat dua istana, dapat kebun lagi. Waqala aidan, berkata ianya Imam Ghazali pula, wa in kanal masjidu qariban min manzilika fala ba'sa an tusalliya tilka shalah fi baitik. Dan jika adalah masjid itu dekat dari rumahmu, masjid di dekat rumah kita, fala ba'sa an tusalliya tilka shalah, maka tidak apa-apa bahwa engkau salatlah akan demikian salat di rumahmu. Illam yakun azmukal unqufa fil masjid. Jika tidak adalah tekadmu atau keinginanmu itu menetap di masjid. Jika rumah kita dekat masjid, nggak apa-apa, sholat tadi semuanya kita lakukan di rumah. Kita balik lagi sholat isya. Wahia dan bermula dianya. Jadi dianya ini kembali kemana? Ada dua kemungkinan. Bisa hiya kembali ke 4 rakaat tadi antara maghrib dan isya, atau wahia hiya ma bainal isya'aini. Ada dua kemungkinan menurut Syekh Nawawi. Wahia ai hadhil arba'ah. Bermula ini 4 rakaat salat awabin. Au ma baina isya'aini, atau dianya waktu yang ada antara dua isya. Fi ba'din nusakhi wa huwa bitadzkir. Sabit dalam sebahagian naskah itu wahwa. Kalau di sini wahia. Wahwa bitadzkir. Wahya nasyiatul laili, dan dianya 4 rakaat atau dianya waktu antara maghrib dan isya, itulah yang disebut dengan nasyiatul lail. Nasyiatul lail artinya awal malam. Al-madhkuratu fi qaulihi ta'ala, yang disebutkan akan dianya nasyiatul lail dalam firman-Nya Allah Ta'ala,
Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya awal malam, dianya awal malam itu asyaddu wat'an, itu lebih mengokohkan pijakan, wa aqwamu qilan, dan lebih lurus perkataannya. Arti ayat, inna bada'al laili bis shalah, sesungguhnya permulaan malam bis shalah dengan salat. Inna bad'al laili bis shalah, sesungguhnya awal malam dengan salat, awal malam yang diisi dengan salat, itu asyaddu muwafaqatan, itu lebih sangat sejajar, sejalan, bainal qalbi wal basar, sejalan antara hati dan mata, dan antara pendengaran dan lisan. Wasam'i wal lisan linqita'il aswat wal harakah, karena hilangnya semua suara dan gerakan-gerakan ini zaman dulu. Awal malam itu waktu yang sangat cocok sekali antara hati dan mata kita, pendengaran, lisan kita, karena suara-suara ketika itu sudah senyap. Ini kan kalau bukan di kota, di kampung. Kalau di kota malah berisik. Pas maghrib itu berisik banget kan. Orang pulang kerja, pulang dari mana-mana. Nah, berarti di sini juga mengisyarahkan kita cari tempat tinggal yang aman, nyaman, jauh dari kebisingan. Sesungguhnya permulaan malam yang dimulai dengan sholat itu lebih cocok, lebih sejajar antara hati dan mata, antara pendengaran dan lidah, linqita'il aswat, karena putusnya, hilangnya segala suara-suara dan gerakan. Wa a'dhamu sadadan, dan lebih besar kelurusannya, kebenarannya, min jihati waqihi, daripada sisi pengaruhnya permulaan malam tadi, fil qulub, dalam hati. Kenapa? Lihuduril qalbi, karena khusyuk. Li'annal aswata hadiatun, karena suara-suara itu pada tenang, enggak berisik. Wad dunya sakinatun, karena dunia itu tenang, orang sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Wa kana Ali bin Husain yusalli bainal maghrib wal isya, dan adalah Ali bin Husain radhiyallahu an, dan adalah Ali bin Husain yusalli, salat ianya beliau antara maghrib dan isya, wa yaqulu, dan berkata ianya beliau, huwa nasyiatul lail, dianya salat antara maghrib dan isya, itulah nasyiatul lail. Kama fi Sirajil Munir, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sirajil Munir. Kenapa awal malam antara maghrib dan isya disebut nasyiatul lail? Li'annahu ma bainal isya'i, karena bahwa sungguh ma yang ada di antara dua isya itu awalun nasy'ah, itu awal permulaan. Bagaimana cara membaca nasy'ah? Bil hamdati, dengan hamzah, dunal waw, bukan pakai waw, bukan nasy'ah tapi nasy'ah. Awwala sa'atil lail. Awwalu sa'atil lail, karena dianya antara maghrib dan isya itu awal waktu malam. Wa amman nasy'ah bil wawi, adapun nasy'ah dengan waw, fa maknahu sakru. Adapun bermula nasy'ah dengan waw, maka bermula maknanya itu mabuk. Kama ulima minas sihah, sebagaimana diketahui akan dia nyama dari kamus sihah dan dari kamus misbah. Wahya, dan dianya nasyiatul lail, dianya nasyiatul lail, itulah salatul awwabin, salat awwabin atau at-tawwabin, salat orang-orang yang taubat. Kama qad fassara nasyiatal laili fil ayati bi bad'il laili Atha wa Ikrimah. Sebagaimana sungguh telah menafsirkan akan nasyiatal lail dalam ayat dengan permulaan malam oleh Atha dan Ikrimah. Jadi Atha dan Ikrimah juga menafsirkan nasyiatal lail dengan awal malam. Wa kama fassaraha Ali bin Husain, dan sebagaimana menafsirkan akannya nasyiatul laili oleh Ali bin Husain tadi di atas dengan salat awwabin. Wa tusamma aidan salatal ghaflah, dinamakan akan dianya salat awwabin akan salat ghaflah, salat lalai. Li ghaflatin nasi anha, karena lalainya manusia darinya salat. Banyak orang yang tidak melakukan salat itu karena orang sibuk dengan berbagai macam kegiatan tadi. Makanya disebut salat lalai. Ternyata ini alasan namanya salat ghaflah. Li ghaflatin nasi anha, karena lalainya manusia darinya salat. Kenapa bisa lalai? Bisa babi asya'in, dengan sebab sarapan malam, makan malam.
au naumen dengan sebab tidur, au nahwi zalik atau dengan sebab lagi di jalan baru pulang kerja, atau dengan sebab masih jualan dan seterusnya, banyak alasan. Ya. Nah, sampai di sini dulu sudah 35 menit. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi ini masih sama sih. Tapi nggak apa-apa. Masih pembahasan sholat awabin juga. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.